Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan. Selamat Natal buat kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di perayaan Natal pertama ini, yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ada sebuah ilustrasi orang buta ketika memegang gajah akan muncul banyak perspektif. Gajah seperti tali, ataukah gajah seperti sebuah tiang besar, dan mereka yakin benar sebab pikirannya benar, tetapi sebenarnya sangat sempit dan terbatas. Allah kita tidak diciptakan oleh pandangan kita, melainkan Ia mutlak dan tidak tergantung pada pikiran kita. Dalam penyelamatan umat manusia, Allah yang besar itu harus menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah berita Natal, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Melalui khotbah ini, saudaraku, di Natal yang pertama ini, dengan jelas dinyatakan bahwa perbuatan Allah itu tidak dibatasi oleh waktu. Bagaimana firman menjadikan alam semesta, dan firman itu juga telah menjadi daging dan diam di antara kita manusia. Firman itu adalah Yesus Kristus yang telah ada dan yang kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, firman itu hadir memberikan terang dalam kegelapan, dan firman itu datang memberikan kehidupan. Tanpa Tuhan yang ada hanyalah kegelapan, dan kehidupan hanya ada dalam Tuhan. Agar kita umat manusia dapat berjalan dalam terang kehidupan, maka kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Biarkan Tuhan itu menjadi nakoda kita di dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan itu menjadi penuntun hidup kita.
Karena itu saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pada masa perayaan Natal ini kita merayakan kehadiran Yesus Kristus sebagai manusia, bahwa firman itu telah menjadi daging. Dalam kegelapan hidup manusia yang penuh dosa, Allah hadir memberikan terang dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita tidak lagi dikuasai oleh kehidupan, yaitu kegelapan. Inilah yang kita rayakan, bahwa Allah dengan kasih-Nya melenyapkan kegelapan itu, sehingga melalui Yesus Kristus jalan kehidupan itu sudah nampak jelas untuk dapat kita lalui. Dapat kita lihat dalam firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 105 dikatakan di sana, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya firman yang mampu menuntun kita ke jalan kehidupan. Kebaikan Tuhan ternyata tidak semua manusia percaya kepadanya. Namun yang percaya dikatakan tadi, dalam namanya menjadi anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah, maka kita menerima didikan, harus menerima tuntunan, harus menerima pengajaran, dan harus bersumber dari kehidupan Tuhan kita. Bukan lagi keraguan, bukan lagi kebimbangan, bukan lagi ketakutan dan kecemasan yang ada pada anak-anak Allah, kecuali jika kita masih mau mengandalkan kekuatan kita ataupun kekuatan orang lain di luar Tuhan, maka kita tidak mampu untuk mengarungi segala perjalanan hidup kita. Perayaan kelahiran Yesus Kristus ini buat kita saudara jemaat Tuhan menjawab keraguan kita tentang keilahian Yesus Kristus. Memang kita bisa saja tidak lagi ragu akan hal itu, tetapi dalam faktanya keraguan itu masih saja ada. Hal ini dapat kita lihat, misalnya suatu hari ada seorang jemaat sedang menuliskan WhatsApp-nya kepada seseorang. WhatsApp-nya itu adalah tentang kekebalan tubuh dan berbagai jimat lainnya. Saya tidak menyangka bahwa ada yang di perkotaan masih melakukan praktik kegelapan seperti itu. Padahal firman-Nya tadi berkata, Dia adalah terang itu. Firman itu telah menjadi daging dan datang ke dunia ini. Dialah terang kita, jalan hidup kita semua. Tetapi saudaraku, marilah kita melalui perayaan Natal ini, berjalanlah di dalam terang itu, dan jauhkan dirimu dari hal-hal kegelapan. Marilah kita buat dalam kehidupan kita itu sukacita, supaya di hari Natal ini harus kita berbuat dalam kehidupan itu. Karena di hari Natal ini Tuhan tidak hanya memilih palungan untuk tempat kelahirannya, tetapi ada sebuah ruang kecil dari diri kita manusia yang mau Dia tempati. Ruangan kecil itu adalah hati kita, jemaat Tuhan. Hatimu, hatiku, dan hati kita semua sebagai tempat kelahirannya. Seperti kelahirannya di dunia yang mengubah kehidupan, begitu juga ketika Dia di hati kita, lahir di hati kita, akan mengubah kehidupan, memperbaharui kehidupan kita. Karena itu sebenarnya Natal itu adalah memperbaiki relasi yang tidak baik menjadi harmonis. Natal itu adalah mengubah sikap dari persahabatan
memperbarui di dalam kehidupan. Natal itu telah membuat kita supaya mampu berbagi kepada yang lain. Karena itu saudaraku, ketika kita melihat banyak ornamen Natal di mana-mana, lagu Natal berkumandang di mana-mana, mari menilik lagi. Apakah ornamen dan hiasan dan laguan pujian itu seindah hati dan sikap hidup yang percaya kepadanya, yang merayakannya? Apakah lantunan lagu-lagu Natal di gereja, di mal, bahkan di pasar menggambarkan iman setiap orang Kristen yang merayakannya? Saudaraku, melalui perayaan Natal ini, temukanlah itu. Natal ini, firman telah mengubah kehidupan kita. Juru selamat telah mengubah kehidupan kita. Karena itu, marilah hidup di dalam firman yang telah lahir di dunia ini, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bahwa Engkau telah lahir di dunia untuk mengubah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang menjadi nahkoda kami di setiap langkah hidup kami. Karena Tuhan yang membentuk kami, Tuhan yang tahu apa yang perlu dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.